Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nurmal Hayati dengan NIM 1197010057. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas pertemuan ke-9 dari mata kuliah Matematika Keuangan, yaitu mengenai soal amortisasi dan dana pelunasan. Sebelum lanjut ke pembahasan soal amortisasi dan dana pelunasan, perlu kita ketahui amortisasi itu adalah proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu atau periode tertentu yang dilakukan secara diangsur atau bertahap terhadap pokok pinjaman. Nah, amortisasi ini itu bertujuan untuk mengetahui berapa pokok utangnya saja. Untuk dana pelunasan itu sendiri, yaitu ketika sejumlah uang tertentu yang cukup besar diperlukan di masa mendatang, maka kemudian dilakukan pengumpulan dana secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama. Untuk tugas ke-1, yaitu mengerjakan soal dari latihan halaman 253 sampai 261, pilih salah satu nomor, kemudian dijelaskan. Baik, di sini saya memilih nomor 7 dengan soal sebuah perusahaan dapat meminjam dari bank sebesar 180 juta selama 15 tahun. Pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan 20% atau pinjaman membayar biaya bunga atas pinjaman dengan 18% dan menyetor dana pelunasan dengan bunga 16% untuk membayar pinjaman tersebut. Maka yang ditanya alternatif mana ya yang lebih murah bagi perusahaan? Nah, kemudian kita ketahui dulu metode amortisasinya itu PV sama dengan 180 juta, I-nya sama dengan 20% atau dalam bentuk desimalnya 0,2, N-nya sama dengan 15. Dan untuk metode dana pelunasan diketahui FI-nya sama dengan 180 juta, I-nya 16% atau dalam desimal 0,16 dan N-nya sama dengan 15. Kemudian kita mencari metode amortisasi dengan rumus A sama dengan PV dibagi garis mutlak 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I min N dibagi I. Nah, tadi kita ketahui dari soalnya yaitu PV-nya 180 juta, I-nya 0,2 dan N-nya 15. Kemudian hasilnya 38.498.781,57. Kemudian kita mencari metode dana pelunasannya dengan rumus A sama dengan FV dibagi garis mutlak dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1 dibagi I. Dan kita masukkan yang diketahuinya tadi, yaitu FV-nya 180 juta dan I-nya 0,16, N-nya 15. Kemudian kita mendapatkan hasil 3.484.353,92. Maka total pengeluaran tahunannya yaitu dari hasil 32.400 ditambah 3.484.353,92, maka mendapatkan hasil 35.884.353,92. Nah, untuk kesimpulannya itu secara alternatif pelunasan yang lebih murah adalah dengan metode dana pelunasan, yaitu dengan hasil 35.884.353,92. Untuk tugas yang kedua, di sini mengenai angsuran kredit. Di sini saya menggunakan angsuran kredit
mobil, yaitu dengan nilai pokoknya itu 158 juta dan tenornya itu 12, 24, 36, 48, dan 60, dan setiap angsurannya itu berbeda-beda. Untuk DP-nya itu sama, yaitu 33 juta 100 ribu. Nah, di sini untuk mencari nilai bunganya itu sendiri, sebelumnya saya menggunakan tenor 3, yaitu 12, 24, dan 36. Setiap DP-nya sama, angsurannya ke tenor 12 yaitu 11.873, tenor yang ke 24 itu 6.408, tenor yang ke 36 itu 4.699. Dan untuk PV-nya itu sendiri caranya dengan nilai pokok dikurang dengan DP-nya, dapatkan hasil 124.900.000. Dan di sini untuk rate-nya itu saya menggunakan bantuan Excel dengan NPR-nya itu 12 dan PMT-nya itu 11.873 dan PV-nya itu 124.900. Untuk PV-nya 0 dan tipenya 0. Maka mendapatkan hasil 0,02 atau setara dengan 2%. Dan untuk FV-nya itu caranya dengan nilai pokok ditambah dengan angsurannya, dapatkan hasil sekian. Dan untuk bunganya itu sendiri yaitu dengan PV dibagi dengan nilai rate-nya. Dan untuk amortisasi caranya nilai angsurannya dikurang dengan nilai bunganya, maka dapatkan hasil sekian. Dan untuk tabel amortisasi untuk tenor ke 12 bulan itu dari periode 0 sampai ke 12. Untuk periode 0 itu angsuran, bunga, dan amortisasinya masih kosong, sedangkan saldonya masih 124.900.000. Dan untuk untuk angsuran itu sendiri dari periode 1 sampai 12 itu 11.873. Dan untuk bunganya itu cara mencarinya itu dengan rate dikali PV periode, dan amortisasi utangnya itu dengan nilai angsuran dikurang dengan bunga. Dan untuk saldo pelunasannya itu PV periodenya ini dikurang dengan amortisasi periodenya, maka mendapatkan hasil 115.525.000. Nah, ini untuk tabel ke-24, yaitu untuk tenor ke-24 bulan sama kayak tadi caranya, yaitu periode 0 sampai ke 24. Untuk mencarinya sama. Dan untuk teorema untuk tenor 36 bulan juga sama dengan tenor 12 dan 24. Yaitu di sini bedanya ini periodenya dari 0 sampai ke 36. Untuk metode dana pelunasan, di sini saya menggunakan bunga 1,25% dan dengan tenor 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Kenapa 1,25%? Karena hasilnya hampir mendekati nilai tabel yang tadi saya gunakan. Ini sebelumnya kita cari dulu diketahuinya PV-nya itu 124.900.000 dan tingkat bunganya itu 1,25% atau dalam desimal 0,01125. N1-nya 12, N2-nya 24, N3-nya 36. Untuk N1-nya 12 yaitu kita menggunakan rumus A sama dengan PV dibagi garis mutlak I dikurang dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung min N dibagi I. Nah, tinggal kita masukin yang tadi diketahuinya, PV-nya 124.900.000 dan I-nya itu sendiri 0,01125.
0,0125 dan N-nya itu sendiri 12 dan dibagi dengan I-nya dan mendapatkan hasil 11.273.263,21 dan sama untuk mencari N2-nya dan N3-nya. Bedanya di sini N-nya tinggal diganti 24 dan 36. Dan dari kesimpulan itu sendiri dapat disimpulkan tingkat bunga 2% lebih besar daripada tingkat bunga yang 1,25%. Maka dari itu angsuran lebih baik menggunakan metode dana pelunasan karena dengan DP yang sama dan cicilannya lebih murah daripada daripada amortisasi. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.